Buya Hamka, nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Ia adalah seorang ulama, cendekiawan, penulis, dan sekaligus tokoh penting dalam dunia intelektual dan keagamaan Indonesia. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Hamka. Ia lahir dalam keluarga yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan kehangatan. Ayahnya seorang guru agama yang bijaksana, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang penyayang. Mereka mengajarkan Hamka tentang nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kesederhanaan. Sejak kecil, Hamka sangat menyukai membaca. Buku-buku tentang agama, sastra, dan ilmu pengetahuan menjadi teman setianya. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia selalu berlari menuju perpustakaan kecil desanya. Di sana, ia menemukan dunia yang luas, penuh imajinasi dan makna yang dalam. Namun, kebahagiaan Hamka tidak bertahan lama. Saat usianya menginjak remaja, desa mereka dilanda bencana kekeringan yang parah. Tanah pertanian mereka menjadi kering, tanaman mati, dan kelaparan mulai mengancam. Ayah Hamka mencoba mencari pekerjaan tambahan, namun belum berhasil menemukan yang layak. Ibu Hamka berjuang untuk menyediakan makanan bagi keluarga, tetapi kondisi semakin sulit. Menghadapi situasi tersebut, Hamka merasa ia harus berbuat sesuatu. Ia mengambil keputusan besar untuk pergi meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota besar untuk membantu keluarganya. Meskipun hati Hamka berat meninggalkan desanya, ia percaya bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuhnya untuk membantu keluarganya dan belajar lebih banyak tentang dunia di luar sana. Tiba di kota besar, Hamka menghadapi tantangan yang berat. Ia merasa asing di lingkungan yang baru, dan pekerjaan yang didapatkan tidaklah mudah. Namun, ia tidak menyerah. Hamka terus berjuang, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Ia tidak hanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga tidak pernah melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh ayah dan ibunya. Suatu hari, ketika sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai kopi, Hamka bertemu dengan seorang ustadz tua yang bijaksana. Ustadz itu melihat potensi dan semangat yang membara di dalam diri Hamka. Ia memberikan buku-buku tentang agama, sastra, dan filsafat kepada Hamka, serta berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang baik dan berarti. Pertemuan itu menginspirasi Hamka. Ia menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar mencari nafkah. Ia ingin menggunakan bakatnya untuk menulis dan berbicara tentang agama dan moralitas. Hamka merenungkan makna hidup dan memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesuksesan material semata, tetapi juga tentang mencari kedamaian batin dan memberikan manfaat bagi orang lain. Disinilah perjalanan intelektual dan spiritual Hamka dimulai. Ia memperdalam pengetahuannya tentang agama dan filsafat. Melalui tulisannya, ia berbagi pemikiran tentang kasih sayang, persaudaraan, dan keadilan. Karyanya menyebar luas dan menyentuh hati banyak orang. Dalam kesempatan berbicara di hadapan orang banyak, Hamka selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang, agama, atau suku. Ia mengingatkan tentang kerentanan hidup dan perlunya saling membantu. Buya Hamka kemudian dikenal menjadi teladan bagi banyak orang, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam hal kepedulian sosial dan toleransi. Akhir hayat Buya Hamka bukanlah akhir dari perjalanannya. Warisan pemikiran dan semangat
membuatnya tetap hidup dan terus mengaruhi banyak orang. Pesan-pesan bijaknya tentang cinta kasih, kesederhanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup banyak orang. Cerita penuh makna dari Buya Hamka mengajarkan kita tentang keberanian untuk menghadapi tantangan, menghargai nilai-nilai kehidupan, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. Ia mengajarkan tentang arti sejati hidup, bahwa tujuan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk menyebarkan cahaya kebaikan bagi orang lain. Kehidupannya mengingatkan kita bahwa kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan adalah kunci untuk meraih makna yang mendalam dalam hidup.